Pernah nggak kamu ngerasa seperti ini? Kamu sudah bayar hutang, sudah capek kerja, sudah menahan banyak keinginan, tapi begitu kamu lihat lagi daftarnya, kok masih banyak? Rasanya seperti jalan di tempat. Capek, tapi nggak sampai. Kalau kamu ngerasa begitu, tenang, kamu bukan sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan berarti kamu gagal. Banyak orang mengira, orang berhutang itu karena malas atau boros. Padahal kenyataannya, banyak yang justru sudah berusaha mati-matian. Masalahnya satu, usaha tanpa arah itu melelahkan, tapi tidak menyelesaikan. Dan hari ini, kita akan bongkar kesalahan-kesalahan paling umum yang bikin hutang muter di situ-situ aja. Kesalahan paling sering dan paling berbahaya adalah gali lubang tutup lubang. Hutang A ditutup pakai hutang B, hutang B ditutup pakai hutang C. Secara kasat mata, kelihatannya aman. Tapi sebenarnya, kamu cuma memindahkan beban, bukan mengangkatnya. Yang lebih parah, setiap lubang baru biasanya datang dengan bunga baru, denda baru, dan tekanan mental baru. Saat kamu bergeser dari satu pinjaman ke pinjaman lain, kamu seperti lari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Kamu makin capek, tapi garis finishnya makin jauh. Ini bukan solusi. Ini lingkaran setan yang menyedot energi, waktu, dan harapanmu pelan-pelan. Kesalahan berikutnya adalah menunggu gaji besar dulu. Banyak orang berkata, nanti kalau gajiku sudah naik, baru aku serius lunasi hutang. Masalahnya, hutang itu nggak nunggu kamu siap. Selama kamu menunggu, bunganya tetap jalan, tekanannya tetap ada. Dan seringkali, saat gaji naik, gaya hidup ikut naik. Kopi yang tadinya cukup sasetan, sekarang harus dari kafe. Liburan yang tadinya cukup di kota sebelah, sekarang harus naik pesawat. Akhirnya, gaji besar cuma bikin hutang terasa sedikit lebih nyaman, tapi tidak pernah selesai. Kamu cuma menunda pertarungan yang seharusnya sudah kamu mulai dari sekarang. Sekecil apapun langkahnya. Ini kesalahan orang baik, orang yang bertanggung jawab. Kamu pengen semuanya beres, sekaligus, sekarang juga. Tapi, disinilah masalahnya. Uangmu belum tentu siap, tapi kamu memaksa mentalmu untuk siap. Kamu memotong semua pengeluaran sampai titik nol, bekerja lembur setiap hari, dan menolak semua ajakan teman. Akhirnya apa? Baru beberapa bulan, kamu sudah lelah duluan. Kamu kehabisan bensin di tengah jalan. Dan orang yang lelah, biasanya akan kembali ke kebiasaan lama. Bukan karena dia lemah, tapi karena targetnya tidak manusiawi. Melunasi hutang itu maraton, bukan sprint. Kamu butuh kecepatan yang stabil, bukan ledakan sesaat yang bikin kamu ambruk. Ini bagian yang pahit. Tapi harus jujur, banyak orang berharap hutangnya turun, tapi gaya hidupnya tetap sama. Nongkrong di kafe favorit tetap jalan. Langganan aplikasi streaming yang jarang ditonton tetap aktif. Belanja kesel-kesel di e-commerce tetap dianggap sepele dengan alasan cuma segini doang kok. Padahal, kebocoran kecil yang terus-menerus bisa mengalahkan niat sebesar apapun. Coba bayangkan sebuah ember besar yang ingin kamu isi, tapi di bawahnya ada banyak lubang-lubang kecil. Air yang kamu tuang, sebanyak apapun, akan terus merembes keluar. Melunasi hutang itu bukan soal terlihat sukses di mata orang lain, tapi soal menyelamatkan masa depanmu sendiri. Kadang, itu berarti kita harus rela terlihat tidak sekeren dulu untuk sementara waktu. Kesalahan yang jarang dibahas, terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang yang berhutang hidup dengan rasa malu yang konstan, menghina dirinya sendiri setiap hari, merasa bodoh, merasa gagal. Kenapa sih dulu gue bisa seceroboh ini? Atau harusnya gue nggak begini? Padahal, orang yang kamu hina itu adalah orang yang sama, yang masih bertahan sampai hari ini. Orang yang masih bangun pagi, masih bekerja, dan masih mencoba mencari jalan keluar. Rasa bersalah itu boleh, sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan. Tapi kalau berlebihan, dia tidak lagi mendisiplinkan. Dia melumpuhkan. Kamu tidak akan bisa berlari maju kalau kamu terus-menerus memukul kakimu sendiri. Kalau dari semua kesalahan tadi, kamu merasa, ini gue banget. Berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam. Mengakui kesalahan itu bukan untuk membuatmu makin terpuruk, justru sebaliknya.
Ini adalah langkah pertama untuk sadar. Kesalahan itu bukan vonis umur hidup. Itu cuma tanda di peta yang menunjukkan bahwa kamu butuh strategi yang lebih tepat. Kamu sudah mencoba. Itu poin pentingnya. Sekarang, saatnya mencoba dengan cara yang berbeda. Di part 1, kita bicara tentang rasa sakitnya hutang. Di part 2 ini, kita bongkar kesalahan-kesalahan yang bikin hutang nggak pernah habis. Dan di part 3 nanti, kita akan bahas satu hal penting. Bagaimana cara mulai melunasi hutang tanpa panik, tanpa merasa sendirian, dan tanpa menghancurkan mental. Karena hutang bisa dilunasi, hidup bisa diperbaiki, asal kamu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai memperbaiki caranya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa.